Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan overview tentang geoteknik. Geoteknik itu cabang kuliah apa ya? Teknik sipil, geologi, atau yang lainnya? Kita cek slide berikutnya. Ternyata, geoteknik merupakan salah satu cabang keilmuan teknik sipil. Sebabnya, kita juga akan membahas tentang bangunan sipil yang berhubungan dengan geoteknik dan contoh kegagalan geoteknik. Teknik sipil terbagi menjadi beberapa disiplin keilmuan, antara lain struktur, geoteknik, hidroteknik, transportasi, surveying, manajemen konstruksi, lingkungan, serta perencanaan kota dan daerah. Dan di sini kita akan fokus untuk membahas tentang geoteknik. Berikut adalah salah satu contoh bangunan sipil, yaitu bangunan pencakar langit Burj Khalifa. Secara umum, engineer teknik sipil akan melakukan analisis perencanaan dan pembangunan dari bangunan atas hingga bangunan bawah. Namun, yang menjadi fokusan kita di sini ketika kita belajar tentang geoteknik, maka kita akan mempelajari bangunan bawahnya saja. Antara lain pondasi dan pile cap. Apa sih pile cap? Pile cap adalah kepala dari tiang panjangnya. Jadi ini adalah pile cap dan pondasinya. Contoh selanjutnya adalah struktur jembatan. Pada struktur jembatan, kita hanya akan merencanakan struktur bawahnya juga. Jadi terdiri dari pile cap, pondasi, baik itu bor pile, pondasi maupun pondasi tiang panjang, dan pier jembatan. Ini contoh dari pondasi ya. Contoh lainnya adalah ketika kita melakukan perencanaan struktur kereta api. Ketika kereta yang dimaksud adalah monorail seperti ini, maka struktur relnya akan terbuat dari beton bertulang sehingga nantinya kita harus merencanakan pondasi di sini. Ketika keretanya adalah LRT seperti ini, Light Rapid Transit, maka kita harus mempertimbangkan kondisi tanah di bawahnya. Jika tanahnya tidak cukup baik, seandainya tanahnya adalah tanah lunak, maka di situ kita perlu melakukan perbaikan tanah agar tanah ini dapat mendukung dari beban yang ada di atasnya. Contoh lain adalah ketika kita merencanakan tunnel seperti ini. Tentunya ketika kita membangun sebuah terowongan bawah tanah, pasti dinding-dinding terowongan akan mengalami tekanan tanah baik dari atas maupun dari arah samping, ya. Sehingga kita memang perlu melakukan analisis geoteknik di sini terkait dengan bagaimana deformasi dari terowongan ini maupun bagaimana kekuatan dari dinding-dinding terowongan. Deformasi yang saya maksud di sana tadi adalah lendutan, ya. Jadi struktur itu bisa mengalami lendutan, sehingga kita perlu menganalisis deformasinya. Ketika kita melihat struktur tanah, maka sebenarnya tanah itu memiliki lapisan-lapisan yang bisa jadi antara lapisan satu dengan lapisan lainnya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Bisa jadi sebagai contoh, di poin A di sini merupakan tanah lempung berpasir, tetapi di D di sini ini adalah tanah lempung. Di D, Z di sini bisa jadi adalah tanah lempung berlanau, atau yang di D4
Bisa jadi adalah tanah pasir berlempung, seperti itu. Contoh kegagalan konstruksi teknik sipil itu ada apa aja? Salah satunya ketika tanah ambles seperti ini. Ada beberapa kemungkinan, antara lain perkerasannya yang sudah tidak mampu menahan beban atau tanah dasarnya yang memang ada kendala di sana. Apakah tanahnya kembang susut atau permasalahan-permasalahan lainnya. Dan itu harus kita cek, kita kontrol apakah memang kondisi tanah dasarnya yang bermasalah ataukah perkerasannya yang bermasalah di situ. Nih, contoh lain ketika ada retak-retak di sini. Ini bisa jadi karena peristiwa geologis. Bisa jadi di sini ada fault atau retakan ya di sini, sehingga kita perlu melakukan perbaikan tanah dasarnya ini. Perbaikan tanah dasar bisa kita lakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan mengganti material tanah dasar, melakukan pemadatan tanah, preloading, atau kita nanti akan mengenal yang namanya PVD, Prefabricated Vertical Drain. Ini adalah contoh kegagalan konstruksi lainnya. Ini ketika kita lihat di lereng gunung atau lereng bukit ya. Mungkin pada musim kemarau saat di sana tidak ada gangguan, kondisi tanah ini akan stabil. Ya, lereng ini akan stabil sehingga tidak akan terjadi longsor. Namun ketika ada gangguan di sana, entah akan terjadi gempa bumi atau terjadi penambahan air hujan di sana, maka akan terjadi longsor. Ya, agar tidak terjadi longsor, biasanya kita melakukan perkuatan dengan menggunakan dinding penahan tanah, geotekstil, geosintetik, dan lain sebagainya.